Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Faridah Hamim Nurmawati dari SMA Negeri 3 Surabaya. Saya Nurmi dari SMA Negeri 3 Surabaya. Saya Ana Madinatul Ilmiah dari SMA 3 Surabaya. Dan di sini dengan Iya, oke. Halo, saya Bu Putri Rahmadianti, koordinator Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Halo. di sini dengan Ibu Putri. Ya, betul, Bu Putri. Ibu Putri ini pengalaman mengajarnya itu berapa lama ya, Bu? Oke, alhamdulillah Bu Putri masuk di UNESA tahun 2014 ya. Sekarang 2025 berarti ya 10 tahun ya. Oke. Terus? Ibu materi yang diajar apa ya? Oke, pertanyaan yang bagus teman-teman gitu ya. Jadi Bu Putri alhamdulillah untuk konsentrasinya adalah mengajar mata kuliah seputar pembelajaran IPS di sekolah dasar. Oke, jadi riset-riset penelitian Bu Putri mulai dari S1, S2 dan juga S3 itu saya penelitiannya kan fokus di pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, ketika di PGSD mata kuliah yang saya akui ya seputar bagaimana sih kita mengajar IPS yang menyenangkan untuk anak-anak sekolah dasar. Saya ajarkan untuk mahasiswa kami yang notabene calon. Pengalaman mengajar berapa lama? Nah, 10 tahun. 10 tahun. Suka duka mengajar di sini. Suka duka, suka semua kok. Ya, nggak ada dukanya ya. Jadi have fun semuanya. Jadi namanya mengajar itu kan memang kalau saya merasa itu merupakan ya bisa dikatakan passion ya teman-teman gitu ya, karena saya merasa mengajar itu juga kita bagian dari saudara ya, berbagi, sharing, terus diskusi juga dengan teman-teman mahasiswa. Jadi ya saya happy aja ya. Kalau dikatakan duka mungkin sempat awal-awal waktu COVID itu teman-teman ya, karena kan kita biasa untuk ketemu langsung ngajar diskusi dengan mahasiswa secara langsung, terus ada COVID yang mau nggak mau harus ini kan kita online learning full ya, mungkin itu sempat awal-awal sempat agak merasa aneh ya awalnya, ya sedih karena nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ketemu dengan mahasiswa maupun teman-teman dosen, tapi ya itu sudah kan habis itu terus akhirnya kan ada Zoom gitu kan, ada Jimit, banyak teknologi yang berkembang untuk kita tetap bisa mengajar dimanapun kapanpun, jadi nggak ada masalah. Pesan untuk calon mahasiswa baru. Oke, pesan untuk calon mahasiswa baru. Jadi kalau Bu Putri ya siapapun gitu ya ingin join ke kami ke Prodi S1 PGSD Unesa, pesan Bu Putri, ayo yang sungguh-sungguh gitu ya. Kalau mau join ayo silahkan, karena prodi kami menawarkan banyak program yang menarik untuk teman-teman yang berminat untuk jadi guru, khususnya guru SD gitu ya. Jadi guru SD kan kuncinya nggak hanya pinter kan, tapi sabar gitu ya, sabar. Jadi sehingga mata kuliah yang ada di sini itu juga mata kuliah yang seputar psikologi perkembangan anak ya. Jadi nggak hanya tentang 1+1 atau 2+2 ya teman-teman ya. Jadi siapapun itu monggo yang berminat untuk join ke PGSD Unesa silahkan. Yang penting belajar sungguh-sungguh, kuliah yang baik di sini, dan yang terpenting adalah karakter sopan santun harus tetap dijaga karena guru. Terima kasih ya Ibu Putri atas waktunya. Sama-sama teman-teman dari SMA 3 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridah Hamim Nurmawati dari SMA Negeri 3 Surabaya, dan di sini ada Kak Mila dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, nama Kak Raila? Mila. Oh, Maila. Iya. Asalnya di mana? Aku asalnya dari Lamongan. Tahu Lamongan? Oh, tahu. Iya, di Lamongan aku. Untuk masuk di Universitas Unesa ini, kakaknya ngambil jurusan sastra Indonesia. Untuk jalurnya Kak? Aku itu SNBP. Karena ketolak SNBP. Iya. Kak Maila
ini semester berapa? 2. Motivasi ambil jurusan? Sebenarnya karena aku pas di SMA-nya tuh aku jurusan bahasa, ada kelas bahasa gitu. Jadi aku, kenapa enggak kalau nggak diterusin aja gitu. Jadi aku ya langsung aja, terus direkomendasiin sama guruku gitu. Jadi ya sastra. Sayang gitu ya kak. Iya. Terus love. Peluang kerja nih kak. Kalau peluang kerja sebenarnya di sastra tuh banyak ya dia. Kayak kita bisa jadi ahli bahasa, terus kayak dosen, pengajar gitu-gitu. Terus jadi kayak apa sih namanya? Filsafat, jadi sastrawan tuh bisa sih. Soalnya bahasa tuh bisa masuk ke dalam segala hal. Oke, untuk matkul yang udah ditempuh di semester 1 ini, apa ngulang di semester lainnya? Enggak, aman. Semua. Alhamdulillah. Menurut Kak Maila, matkul yang paling sulit? Sebenarnya kalau sulit itu relatif ya dari orangnya. Kalau aku mungkin filsafat, karena aku juga baru dapet di semester ini, jadi agak kayak nggak masuk di otakku. Iya, soalnya banyak teori-teori yang dari luar gitu, jadi ya susah, lumayan. Untuk cara membagi waktu antara belajar sama rekreasi itu gimana Kak? Kalau belajar aku sebenarnya jarang sih, aku lebih banyak memperhatikan di kelas gitu kan. Kalau ada guru dosennya jelasin aku perhatiin, kalau di belajarnya cuma kayak ngerangkum aja gitu. Jadi pikiranku cuma rekreasi itu biasanya pas liburan semester gitu-gitu baru aku rekreasi. Pokoknya di bawah santai aja sih. TikTok kan juga salah satu rekreasi. Waduh. TikTokan. Terakhir nih Kak, pesan untuk calon mahasiswa. Buat pesan ya, mungkin tetap semangat ya belajar. Terus sebenarnya niatnya aja sih, kalau udah ada niat pasti bakal dipermudahkan kok, insya Allah. Terima kasih Kak Maila. Ya, makasih juga, semangat. Bye. Halo, di sini saya Farida dari SMA Di sini ada Kak Maria Bella, bisa dipanggil Bella. Saya jurusan manajemen pendidikan ISA. asal Kak Bella. Aku Surabaya, asli sini sih Surabaya. Jurusannya Manajemen pendidikan. untuk jalurnya nih Kak. Aku mandiri, soalnya aku sudah ketolak SNBP, jadi tinggal mandiri. Lagi semester berapa? Aku lagi semester 2. Untuk motivasi ambil jurusan Jadi maksudnya aku pengen jadi tenaga pendidik, jadi aku masuk kalau menurut kakak nih, matkul yang paling sulit sulit. Sebenarnya nggak ada sulit sih, cuma tergantung dari itunya aja, dari biasanya. Tapi nggak ada yang sulit, soalnya di manajemen pendidikan itu kerjanya itu kelompok, terus observasi gitu. Jadi dilakukan bersama-sama, jadi ya nggak ada yang sulit. Tapi belum ya, kan masih semester 2, jadi belum tahu. Masih awal. Bagaimana cara membagi waktu antara belajar sama rekreasi itu gimana Kak? Ya itu aja sih, bikin kayak jadwal di dalam hati. Jadi kalau misalnya ada waktu belajar, ada waktu buat main-main. Jadi misalnya kalau ada tugas ya mending selesaikan tugasnya dulu. Main-mainnya kan bisa besok. Lagian kan kalau libur semester kan itu lama. Jadi ya udah main-mainnya dulu semester. Kalau ada yang harus dikerjakan sekarang langsung. Yang terakhir pesan untuk calon mahasiswa nih Kak. Ya itu sih, kalau yang SNBP misalnya yang sudah terima jalur undangan itu harus tetap belajar SNBP, soalnya kita belum tahu kita bakal terima apa enggak. Kita harus siap-siap belajar untuk kita aja. Susah sekali. Ya, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farida Hamida Mawada dari SMA Negeri 3 Surabaya, dan di sebelah saya ada Kak Linda. Untuk Kak Linda, asalnya dari mana? Asli Surabaya, asli. Kalau jurusan ya? Jurusan gizi. Untuk semester Kak Linda ini sekarang Semester 2.
semua ilmu itu pastinya penting dan bermanfaat, tapi aku tuh pengen banget bisa aku praktekin sehari-hari aku gitu. Nah terus aku kepikiran buat masuk gizi karena juga aku tuh seneng masak gitu. Gimana nih Kak peluang kerjanya? Peluang kerja dari gizi sendiri itu ada di ahli gizi pastinya, ahli gizi di rumah sakit, di klinik, terus juga ada konsultan gizi, konsultan diet, terus juga bisa kerja di industri makanan atau minuman. Untuk semester 1 ini apakah ada yang mengatur ya? Alhamdulillah nggak ada. Menurut Kak Linda, matkul yang paling sulit apa? Kalau di semester 1 itu ada anatomi fisiologi. Susahnya itu kenapa? Karena kita harus hafalin bagian tubuh sama sistem organ manusia, tapi nggak boleh pakai bahasa yang awam, pakai bahasa yang ilmiahnya gitu. Dan bagaimana cara Kak Linda bagi waktu buat belajar dengan biasa? Buat bagi waktunya biasanya aku belajarnya itu di hari weekday atau Senin sampai Jumat. Terus itu juga buat ngerjain tugas-tugas, pas minggunya belum selesai biasanya aku kerjain di hari Sabtunya. Pokoknya Sabtu itu udah selesai semua tugas di minggu itu. Terus yang minggunya baru aku buat santai-santai gitu, entah cuman di rumah nonton film atau jalan-jalan kemana gitu sama temen gitu. Pokoknya di hari Minggu itu buat santai. Nah, terakhir nih Kak, kesan untuk calon mahasiswa. Pesan untuk calon mahasiswa yang pasti pertama belajar, yang belum dimengerti itu dipelajari lagi, terus juga berdoa, minta doa orang tua juga, jangan lupa minta doa ibu, itu benar-benar ngejar banget sebenarnya. Terus ini sih jangan terlalu dibuat beban atau pikiran, jadi santai aja, tapi kalau santai ya harus serius ya. Makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Faridah Hamid Nurmawanda dari SMA Negeri 3 Surabaya, dan di sebelah saya ada Kak Vivin. Oke, Kak Vivin, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Asal Kak Vivin ini dari mana? Surabaya. Jurusan apa? Jurusan ekonomi bisnis. Kalau jalurnya nih Kak? Saya jalur mandiri. Semester berapa? Kalau motivasi ambil jurusan itu gimana? Karena saya suka di bidang perusahaan. Untuk peluang kerjanya bisa jadi analis keuangan, terus jadi guru di pemerintah sama di perbankan. Gimana nih Kak kalau semester 1 ada kendala nggak? Matkul yang matkul yang paling sulit tuh. Aku ekonomi. Dan gimana sih Kak Vivin cara membuat saya membuat jadwal kegiatan sehari-hari, belajar, waktu main sama jadi jadwal gitu ya. Terakhir nih Kak, pesan buat calon mahasiswa. Persiapkan diri kalian yang baik, terus belajar yang baik, jangan lupa jangan tidak menyerah, sama ambil jurusan yang kalian. Oke, makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Faridah Hamid Nurmawanda dari SMA Negeri 3 Surabaya. Dan di sini dengan Kak, kamu adik siapa Kak? Zalatina Putri, dipanggil aja Zahra. Untuk Kak Zahra nih, asalnya dari mana? Surabaya. Asli banget. Nggak banget sih. Asli. Untuk jurusan kategorinya apa? Biologi murni, Jalurnya SNBT. untuk semesternya berapa Kak? Belajar ya. UKT Ya. aku dapat 6,6 juta. Motivasi ambil jurusan Kak Zahra Gimana ya, dulu SMA aku unggul di biologi kan, terus habis itu aku kayak searching di Google jurusan biologi itu nanti peluang kerjanya di mana, terus peluang kerjanya kok kayak sefrekuensi sama aku gitu loh, kayak
jadi kayak ya udah aku ambil biologi nyoba ya alhamdulillah masih bertahan di semester 2. Untuk matkul yang sudah ditempuh semester 1 nih, apakah ada kayak ngulang gitu kan? Nggak ada. Kak Zara, matkul yang paling sulit. Kalau di semester 1 itu fisika. Gimana nih Kak cara membagi waktu Kak Zara antara rekreasi sama belajar? Pakai skala prioritas. Jadi kayak misal tugasnya itu apa kayak mepet deadline gitu. Utamain tugasmu daripada rekreasi. Mending kamu nggak rekreasi daripada masa depanmu Nggak tertata ya? ya nggak tercapai. Pesan untuk mahasiswa agar masuk PTN gimana nih Kak? Belajar buat yang di apa nggak keterima SNBP, belajar di SNBT. Terus kemudian berdoa, yang pasti berdoa itu ini buat yang SNBP, SNBT. Terus minta restu orang tua, rajin ibadah. Makasih ya Kak Zara.